Halo semuanya, balik lagi di Menerka. Jika sebelumnya kita udah bahas Sari Kitchen, sekarang kita melipir sedikit ke Blossom Canggu. Jadi ini sebenarnya bangunannya berdekatan, bisa diakses dari Sari juga. Dan kita akan bahas beberapa detail juga yang seru di sini. So stay tune terus. Balik lagi. Jadi kali ini kita akan bahas, kalau tadi kita bahas Sari Canggu, sekarang kita akan bahas Blossom. Di mana Blossom ini merupakan villa atau kompleks villa yang masih menjadi bagian dari Sari Canggu. Blossom Canggu ini seperti yang Yobi bilang, ini lokasinya di Canggu. Itu yang pertama. Yang arsiteknya ini arsitek yang sama di Sari ya, karena dia satu kawasan ya. Ini arsiteknya Adi Putra dari Jakarta. Nah, di sini kita melihat beberapa detail yang menarik seperti yang saya bilang di intro tadi, dan secara garis besar biar teman-teman juga paham, kita jelaskan secara zonasinya dulu. Ya. Nah, zonasi jadi seperti yang diilustrasikan Ya, ini Yobi. Sari. Kemudian ini ada connecting berupa koridor. Nah, ini bagian dari si villanya, yang mana villanya itu disebut dengan Blossom. Nah, yang kita akan fokus bahas kali ini itu ada di bagian, kita bisa bilang area lobbynya atau reception area-nya dari Blossom Canggu ini. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi dari area lobby ini atau reception ini ada beberapa bagian yang kita akan coba bahas. Yang pertama ada dari bagian, coba saya akan poin sedikit biar teman-teman kebayang bagian-bagiannya. Jadi ada bagian fasad, kemudian nanti itu ada bagian kaca. Jadi nanti ada bagian masih bagian dari fasad juga, cuman ini lebih dari looks dari dalam keluar gitu. Jadi sebenarnya ini adalah void ya, dari di bawahnya itu adalah drop tempat manuver mobil dan drop off. Jadi di drop off itu ada sebuah tanaman yang muncul langsung ke atas. Dan di sini yang digambarkan Yobi ini, pembatas dari lobby dan area outdoornya ada kaca yang terlihat tidak ada frame, jadi seamless seperti itu. Oh ya, mungkin sebagai gambaran juga, ini posisinya tuh dia di lantai 2 ya, bukan di ground floor. Ya. Jadi di lobbynya, nah ini ada drop off, ini ada semacam tangga gitu. Nah, jadi ini void yang di-mention sama Widi. Nah, ini ada tanaman. Jadi ini reception. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Nah, juga yang akan kita bahas itu ada bagian railing. Jadi railing dari tangganya ini. Ya, tangganya ini dia dari bawah menuju ke atas tuh juga cukup menarik. Dan juga iya, betul banget. Nah, kita juga cukup tertarik juga melihat landscape-nya, bagian dari hardscape, jadi bisa dibilang hardscape-nya. Jadi ada pathway atau jalan yang ada di lantai 1 atau ground floor. Oke, langsung saja kita ke fasadnya. Oke, ya, jadi fasadnya ini kalau misalnya saya gambar dari tampak samping itu dia benar-benar panjang banget bidangnya. Ya. Dan hanya ada satu kolom di sini. Nah, kolomnya ini kalau saya gambar nih, kita gambar potongan aja deh. Oke, kolomnya ini, nah di sini ada kaca. Oke. Sini enggak itu tangga di sini. Nah, ya, yang di atas ini adalah lobbynya atau reception area-nya. Sini ada seating, lounge seating gitu. Ini aircon atau indoor area. Ini yang void gitu, area yang Itu outdoor ya. Ya. Nah, sini ini bidang daripada si losternya.
Jadi losternya itu menerus generasi dari dalam sampai luar itu. Ya. Kalau teman-teman nanti lihat fotonya ya bisa lihat kayak gitu kira-kira beda panjang banget. Nah yang di dalam itu bedanya, dalam ini ada kaca sebelum losternya, kalau yang di luar dia tanpa kaca jadi luas. Nah pohon tadi itu di sini nih kira-kira di bawah tuh, jadi di bawah tuh ada pohon, kalau kayak teman-teman lihat di gambar ada pohon, terus kemudian ada pohon. Nah, jadi pohon ini kita dari high level ini kita benar-benar ngelihat hijau gitu, jadi nggak ngelihat batangnya. Iya. Jadi itu tujuannya bagus sih. Oke, yang akan kita bahas tadi ada kacanya, kemudian nanti ada si fasadnya. Fasadnya. Jadi cocok lagi. Jadi sama halnya dengan Sari Kitchen, ini dominan dari fasadnya itu adalah roster merah yang dimensi sekitar 10 kali 20. Ya, betul. Ada landscape-nya nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi sebenarnya fasadnya ini bahasanya itu menerus dari bahasa yang tadi Sari Kitchen itu. Jadi kalau ya sebagai kita flashback sedikit ya. Jadi kayak tadi masih ini baloknya. Jadi balok karena bentangnya cukup lebar, cukup panjang gitu. Jadi baloknya ini cukup tinggi bisa dibilang. Dan ini bisa dibilang dari proporsi foto ini sekitar berapa? 6 ya. 6 meteran kayaknya deh. Dari kolom. Dan ini yang bikin menarik juga kolomnya itu cuma di tengah-tengah. Iya. Jadi karena area drop off mungkin ya yang jadi pertimbangan, jadi ada leluasa juga sirkulasi dari mobil. Benar. Arsitek mempertimbangkan vision mungkin dari posisi kolom. Ya, betul. Oke, nah sekarang Yobi udah mulai masuk ke pembedahan detail dari sisi fasadnya. Jadi sistemnya juga hampir sama, bukan hampir sama dengan Sari Kitchen. Dia ada struktur utama untuk si rosternya, yaitu plat baja itu yang terkoneksi langsung ke beton. Struktur utama dari bangunan. Jadi bisa dibilang di sini ada dua struktur utama dari bangunan dan struktur utama untuk fasad. Ya, betul. Nah, yang merah-merah ini adalah rosternya. Ya. Jadi sama kayak tadi sih Sari Kitchen, tidak ada bedanya. Kurang lebih sama. Jadi ini adalah baja, steel, kemudian ini adalah roster. Nah ini juga steel. Perkuatannya juga sama. Jadi pakai nut. Kemudian di setiap jarak 2 meter sampai 2,5 itu ada ada perkuatan lagi, ada steel vertikal. Ya, steel vertikal. Jadi sama. Ini saya coba dari tampaknya ya. Jadi ini steel vertikal, tapi teman-teman cuma bisa lihat kalau misalnya dari dalam aja. Kalau dari luar ini kan nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Dan itu ada steel vertikal yang detailnya sama persis kayak yang di Sari Kitchen. Jadi buat teman-teman yang belum nonton Sari Kitchen bisa cek video kita sebelumnya aja. Ya, betul. Biar lebih kebayang dan nggak terlalu bingung di sini. Ya betul. Jadi ini losternya ya ada frame sedikit. Ada frame di sini. Emang framing gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya kurang lebih kalau ini sama Sari Kitchen. Perangkatnya sama. Perangkatnya sama. Next langsung ke ya. Detail yang kedua itu ada di sisi bagian dalam dari lobby. Ya. Itu kita melihat suatu kesan yang sepertinya outdoor tapi sebenarnya itu indoor. Seamless, see-through gitu. Jadi kalau kita melihat kayak tadi sedikit, nah ini kita akan bahas si kacanya ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini kesannya pohon itu seolah-olah berada satu level gitu. Iya. Jadi benar-benar seamless banget kacanya. Kita dia frameless. Nah itu juga yang menurut kami menarik, bagaimana dia bisa membuat kacanya ini terlihat frameless gitu.
Kalau misalnya kita zoom out lagi, detailnya itu kan kurang lebih di sini mungkin ada balok. Ya, Ini saya coba gambarkan struktur utama dari bangunan. utama. Nah ini area void ya. Ini Ya. area indoornya. Sorry. Ini villanya berapa unit ya kira-kira? Tadi sih dibilang belasan sih. Aku lupa spesifiknya Belasan. berapa. 16 atau cuman saat ini masih under development. Jadi ada beberapa building yang belum terbangun gitu. Oke. Nah, ini kira-kira strukturnya ya, Utama. kurang lebih seperti ini. Jadi ini lantai. Lebih seperti ini. Nah, si kacanya itu berada di sini nih kan. Jadi jadi agak masuk sedikit. Mungkin juga pertimbangan biar tidak melimpias, biar tidak melipir juga karena kan ini lubang toh. Jadi biar airnya juga tidak masuk mungkin. Ya lebih safety. Jadi yang kita lihat kalau dari dalam itu kan ada siling kayu yang menerus ke sini nih. Ya. Kemudian ada decking kayu juga Kayu. yang menerus sampai di sini. Jadi kalau dari luar tuh kelihatan sih. Nah ini nih yang kita mau bahas nih. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman lihat di sini simple ya, tapi biasanya hal yang simple itu di dalamnya cukup rumit. Jadi itu emang konsekuensinya kalau kita mau simple di case luarnya, dia mesti cukup terpikirkan di bagian dalamnya. Ya. Jadi kita dengan pertimbangan itu kita cukup penasaran dengan gimana sih dengan material seperti ini, dengan purpose tampilan seperti ini dia bisa menghasilkan look yang simple. Betul. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Ini kita mulai dari bagian atas ya, Biar. Ya, kita bahas dari bagian ini dulu. Jadi kita bakal satu detail ini yang di kaca ini kita bakal bahas per bagian. Jadi sisi atas kaca, sisi bawah kaca, dan sisi samping yang terkoneksi ke kolom, Ya. ke kolom beton. Jadi kalau misalnya kalian kan ini apa namanya timber joint, timber sharingnya ya. Jadi ini Nah, ini nih yang kita penasaran gimana sih koneksinya ke atas itu, apa sih perkuatannya. Nah mungkin yang kita asumsikan adalah jadi di sini ada rangka Paolo gitu yang memegang si kaca dan juga memegang si silingnya nanti. Ya. Nah rangka ini itu nanti connect ke atas Ke balok, ke platnya ya. ya, ke platnya. Jadi biar sebagai perkuatan si kaca. Jadi dia tidak melayang, dia tidak perkuatannya tidak di plafon gitu. Kelihatannya tetap nyambung gitu plafon. Nah kenapa juga begini? Kenapa harus putus? Karena ini terkait juga dengan nantinya teknis pemasangannya. Iya, Jadi perlu ada area yang dimana tukang itu bisa misalkan kacanya. masukkan kacanya. Ini misalkan, nah ini kaca nih. Jadi saya coba gini aja ya, kira-kira biar bisa. Jadi misalkan, nah tukangnya naruh di sini di bawah. Jadi misalkan banget, ini dikunci di bawah dulu satu. Nah terus kacanya dibuat miring, terus nanti ditempel ke sini. Jadi ada space buat tukang itu naruh kacanya. Baru udah ketaruh, baru lah dipasang lagi sekalinya penutupnya. Karena tidak mungkin rasanya bisa kaca tuh diginikan dipaksa gitu. Sulit sih rasanya. Ada kemungkinan tapi mungkin akan lebih sulit. Iya. Kita coba terka di sana sih. Mungkin juga berbeda teknisnya, tapi ini coba penerkaan kita aja. Iya. Oke, ini kaca. Ini sama seling, terus ini Rangka holo. Oke.
Nah terus kita yang ke bawah. Kalau yang di bawah, nah ini mungkin lebih sedikit sederhana kayaknya dia. Ya. Kalau aku bisa rekam mungkin nanti koreksi kalau aku salah ya. Oke. Nah ini kan sebenarnya timber decking. Di bawah ini ada joist terusnya Ya, ada juga cewek di zoom ya. joist. Nah, kemudian di sini ada joist. Nah timber decking ini terus sampai di luar ini kelihatan Sampai di nih. ujung. Timber decking ini kelihatan. Cuman yang di luar tuh dia kayak ditumpuk dua gitu sih. Ya. Ada joist. Jadi kelihatan sih masih nanti teman-teman ke sini. Nah kacanya itu ditaruh di sini nih joistnya. Taruh di joistnya. Nah, mungkin dia ada U-nya. Ya, nanti ada aluminium U-nya U-strip aluminium gitu. sebagai rumah dari kacanya. Ya, betul. Jadi sebenarnya yang di atas pun tadi kan ada juga, mungkin Yobi agak miss tadi. Iya. Di atas buat pemegang dari si kaca itu biar nggak goyang, dia mesti U. Tapi mungkin dia bukan U, lebih ke L shape. Ya nanti ini kan secara overall kita jelasin dulu, nanti kita bakal bedah lebih ke detail lagi. Ya, Sampai gimana dia step pengerjaan, pemasangan, elemen dari detail yang terkecil kita bakal bahas. ya, betul. Oke. Oke, lanjut. Coba kita lanjut ke Oke, ini udah kira-kira ya, berarti di bawah ini ada U. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ada U-shape, U-strip. User. Jadi di sini nanti ada lanjutan daripada deckingnya, di sini juga ada lanjutan pada decking. Jadi Jadi user itu ketutupan, ditutup oleh si decking. ya mencegah dari air tentu ada sealant lagi di sini, Ya. biar nggak masuk air. Oke, kira-kira seperti itu untuk Yang bawah. lanjutannya. Nah terus Selanjutnya kita yang- lanjut ke yang Yang ketiga. samping. Oh ada samping ya? Kita belum bahas yang di beton. Oke. Kalau yang di beton itu mungkin oke. Coba saya gambarnya itu gambar tampak aja. Oke. Jadi kalau saya asumsinya sih jadi di area ini sama area ini tuh mungkin betonnya tuh udah di apa namanya, dikasih rumah gitu sedikit ya. Oke, merah area ini sama ini. Sorry, ini tampak ya, ini kacanya nih, ini kacanya. Oh, tampak menghadap dari lobby menghadap ke si tanaman. Ya, betul. Ini. Jadi kan ini yang kita pertanyakan, kita terka coba. Nah, kalau lihat sekilas itu Dari sini kelihatan seperti ada strip nih. ada strip ya, Ada U ada U channel. Jadi sama kayak di bawah. mungkin ini betonnya itu kayaknya nggak diapa-apain dia, Nggak ada apa-apain, nggak dicoba, nggak diapa-apain. Nah ini betonnya seperti ini. Nah nanti di sini tuh ada U-strip gitu. Stripnya yang di screw langsung ke beton kan. Ya, betul. Kemudian ditutup dengan plesteran dan aci. Karena kita lihat di sini finishingnya bukan beton secara di expose ya, tapi melainkan lebih smooth lagi. Ya, Ini kelihatannya aci semen, dan itu berpeluang bisa menutupi U-strip yang tadi. ya, betul. Oke, Jadi pengerjaannya cukup gampang ya, bagi tukang. udah sederhana sih. Oke, kira-kira seperti itu untuk untuk yang yang kedua. Terus Kita selanjutnya mungkin ke railingnya. oh ya, ya betul. Kita ke area railingnya. Oke, boleh tunjukin gambarnya Dik? Oke, ini. Jadi yang di railing ini yang kita suka itu, yang menurut kita menarik di sini cukup sederhana. Cuman sederhananya bukan yang sederhana biasa.
Jadi lebih ke ini kalau dari lurus ke depan itu terlihat seolah-olah garisnya tuh tidak berpegangan ke area tangga, melainkan area horizontalnya ini dinaikkan sedikit sekitar mungkin 40 cm, 35 sampai 40 cm, sehingga kelihatan garis vertikalnya ini seperti melayang. Nah, yang kedua ini kelihatan ini kan menggunakan holo ya, holo pipa holo, dan kita tahu kalau kita menggunakan stek dari tangga itu cukup rumit dari sisi pengerjaannya. Kalau misalnya dicor gitu ya, tulangannya ditanam gitu, ketika dicor itu cukup rumit. Nah, itu yang bikin menarik. Apakah dia gimana caranya menyembunyikan? Ini kan perlu di screw. Ya, betul. Kalau dia tidak tertanam berarti dia perlu di screw ke area beton tangga. Ya, itu yang bikin menarik. Hal lain yang bikin menarik. Itu yang kalau kita bedah. Sekarang Yobi lagi bikin beton struktur tangganya, struktur tangga utamanya. Jadi saya ngambil section tuh kira-kira di sini aja. Jadi ini beton tangganya, terus ini kan ada semacam aksen kayu gitu ya. Aksen kayu dia menggunakan ulin. Kayaknya ulin deh dengan. Nah, terus si railingnya tuh dia ternyata di sini gitu. Jadi nggak mengganggu sama sekali kayunya, nggak mengganggu sama sekali. Jadi benar-benar rapi gitu kelihatannya. Nah, jadi ini tadi yang dimention oleh Bu Widi. Jadi di situ ada pakai rangka, pakai material holo yang sirkular gitu, sirkular tube gitu. Nah, inilah yang kita penasaran jauh ini gimana gitu. Nah, kalau dari asumsi kami, oke, ini betonnya, terus nanti ini tube-nya itu di-connect, mungkin ada semacam penampang gitu kan. Jadi mungkin di sini ada penampang, nanti saya coba nanya aja deh. Di sini ada penampang, di sini railingnya seperti ini. Nah, jadi dia ada semacam pedestal buat si kaki holonya yang bisa di screw di beton. Nanti barulah ditutup dengan plesteran. Ya, masuk sama plesteran. Ini sama perlakuannya mungkin, bukan sama. Perlakuannya cukup simpel, tapi ini bikin sangat berpengaruh terhadap desainnya, jadi lebih clean. Jadi teman-teman bisa bayangin gimana perbedaannya kalau si join dari railing ke beton ini tidak disembunyikan. Jadi kan kelihatan ada screw gitu, jadi bikin kelihatan malah jadi agak messy. Ya, ini kan cukup clean lah, sangat mempengaruhi. Hal sederhana tapi sangat mempengaruhi desain. Dan kan nanti kalau ada screw bisa di sini titik Iya, gitu. benar. Jadi nggak works jadinya. Dari estetikanya dia malah agak gini sih, mengganggu. Iya, agak mengganggu rasanya. Oke, itu kira-kira dari railing mungkin teman-teman. Jadi ini quick preview bisa kita bilang. Nanti kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan atau ada diskusi, tentu kita akan bahas lagi lebih mendalam. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang menurut kita menarik juga. Ini terlepas dari arsitektur, Iya, betul. hardscape, bagian dari landscape-nya itu cukup menarik. Sebentar. Jadi meskipun ini bukan arsitektur, tapi ini yang buat arsitektur tuh works secara keseluruhan gitu. Jadi semua aspek itu terasa dipikirkan banget oleh perancangnya, oleh desainer, baik itu landscape maupun desainer arsitekturnya. Ya. Nah, jadi di area akses jalan masuk itu kan, saya coba gambarkan sedikit zoning daripada area. Oke, sorry, tadi ada noise, jadi kita terpaksa pindah tempat. Sekarang kita lanjutin lagi, ada satu detail yang menarik juga dari sisi landscape-nya, lebih tepatnya di hardscape. Ini di akses jalan utama ke menuju villa ya. Unit villanya. Betul. Jadi di sini kita melihat suatu mempertahankan pattern yang ada, cuman dikawinkan dengan kebutuhan akan drainase.
Jadi setiap jalur sirkulasi itu kan terutama di outdoor itu kan memerlukan jalur drainase ya. Jadi di sini desainer landscape-nya mensiasati dengan mempermainkan dari pattern cobblestone yang ada Ya. untuk sebagai media penyaluran air yang nantinya ya tentunya bakal dialirkan ke drainase pusat. Ya, betul. Nanti bakal dijelasin lebih detail seperti itu. Ya, kalau saya lihat di gambar itulah tampilan dari batu kobalt itu sendiri, dan itu kalau misalnya teman-teman lihat itu ada depth sedikit, ada turun sedikit, itu drainasenya ternyata. Jadi ini menurut kami siasatan bagus, bisa dibilang gitu ya. Apa namanya? Jadi ketika dia tidak terpakai, dia masih kelihatan bagus, tidak seperti got gitu, tidak benar menunjukkan sebagai got. Tapi ketika dia ada airnya pun juga bagus. Oke. Nah, saya sedikit gambar patternnya. Itu bisa dari plan itu kita pakai yang besar aja ya. Sininya ya langsung gridnya. Oke. Jadi ini cobblestone. Jadi dia tuh kayak gini nih. Jadi pasangannya bisa dibilang zigzag gitu sih kalau misalnya teman-teman lihat. Jadi ini cobblestone-nya sekitar 10x10. Ya, betul. Nah, ini yang saya gambarkan, ini yang bagian luarnya nih. Ya. Bagian yang bisa dibilang bordernya lah. Border dari si drainase, jalur drainasenya. Ya, betul banget. Nah, dia tuh uniknya dia tuh mempertahankan patternnya. Jadi tinggal dia menurunkan level, memberikan sedikit kemiringan ke dalam, dia udah bisa menjadi sebuah jalur bagi air. Kan pakai tinta merah kali ya? Warna yang beda. Ya. Nah, ini yang bagian levelnya yang lebih rendah. Jadi ini yang menampung air-air yang ada di sana. Menyalurkan, sorry. Ya, jadi ini salah satu yang bagus sih. Nah, kalau saya gambar sectionnya, Oke, kalau saya buat sectionnya, nah ini yang di bawah. Mungkin rasanya harusnya ada sloping gini sih harusnya. Ya. Jadi biar airnya itu tidak menggenang juga. Terus, nah ini yang di atas. Sorry. Nah, ini cobblestone-nya. Ya. Oke, jadi ini yang level yang di atas, nah, ini yang level yang di bawah. Jadi Oke. Nggak usah. Oke, jadi airnya itu nanti akan dialirkan ke sini. Jadi di sini tuh sebenarnya panjang banget sih, kalau misalnya tadi itu panjang banget. Mungkin di sepanjang jalannya kayaknya lihat. Ya. Dia sepanjang. Jadi ini sebenarnya dua sisi ya, kiri kanan. Ya kiri kanannya tuh ada drainase ini dan ini mungkin kalau dari segi konsep ini kenapa dia membuat yang kalau kita lihat ini yang di sebelah pinggir ini kenapa diberikan border ini biar dia mau menyelamatkan tanah yang ada di sampingnya, jadi biar nggak tergerus air. Jadi dengan border ini jalur airnya itu bisa lebih dominan di area si drainase ini. Jadi mungkin beberapa tanah mungkin akan tergerus tapi tidak signifikan itu. Nah, nantinya si drainase ini kan seperti yang Yobi bilang tadi, dia bakal ada di sepanjang mulai dari, jadi kalau tidak salah itu startnya dari jalan ya, dari pinggir jalan itu sampai ke bermuara di sebuah ini ada sebuah jalur yang kalau bisa dibilang dia nyebrang ke area drainase sebelahnya. Nah, berupa got gitu, berupa gutter yang bisa yang tertutup
Ini Tapi juga bisa menarik dibuka, ya. Ya, betul. Itu juga menarik juga detailnya. Rasanya sih kayak gini ya. Hmm. Ini godnya terus nah gini. Nah, dia dibuatkan rumahnya gitu ya. Bro. Iya. Jadi ini bisa diangkat gitu untuk maintenance si godnya. Jadi dia si penutup godnya itu bisa dibilang di finish dengan cobalt juga, jadi seamless. Ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, Ini cobalt. dan di sini kita lihat ini kan sepanjang lebar jalan ini jadi sekitar 5 meter 5 meter itu kan mesti diangkat ya. Ya. Jadi ini karena perlu diangkat jadi mesti lebarnya itu dipecah. Panjangnya dari penutup ini mesti dipecah lagi kan. Nah, di sini untuk bisa orang yang mau maintenance ini bisa ngangkat, dia mensiasati dengan memberikan jarak antar si lembaran penutupnya. Jadi kalau Yobi bisa gambarin dari sisi denah, teman bisa lebih kebayang. Oke. Jadi nah ini kita anggap areanya, terus berarti ini lembaran satu gitu Ya. Tutup satu, terus lagi ada penutup lagi satu ya biar Jadi itu ada jarak. ada jaraknya. Jadi bukan berupa handle yang terlihat itu. Ya, biar tangannya bisa masuk ke sini ya. Tangannya bisa angkat. kelip ke situ, bisa angkat, bisa Ah. menempel lah. Oke. Berarti kalau misalnya sectionnya itu dari sini, berarti dia kurang lebih si profile penutup itu kayak gini. Ini terus ada lagi di sini. Ya, benar. Dan di sini dia dari segi profilnya, profil yang dari gambar di gambar ini, dia pakai plat mungkin ya. Ya, plat baja. Plat baja yang apa ya? Yang kiri kanan dan sisi bawah itu tercover baja ini. Ya. Di sini Jadi juga. si kabelnya ini tinggal ditaruh, bukan ditaruh, ada spesinya. Di atas spesinya itu baru dipasang cobblestone. Ya. Cukup sederhana tapi ini works dari segi desain yang bikin desainnya cukup jadi lebih clean. Ya. Oke. Itu aja kira-kira ya, Bro. Nah itu aja yang sebenarnya ada lagi sih banyak. Betul. Ya Menarik. karena waktu juga Ya. kita nggak mau video ini jadi boring karena terlalu lama. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.